Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah bersama melalui channel Gloria ini. Satu anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terus beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Allah yang telah menyertai kita sepanjang tahun 2020. Allah yang sama juga yang akan menyertai kita ketika kita mengawali tahun yang baru di minggu yang pertama tahun 2021. Mari persiapkan hati kita, alami Tuhan di dalam kehidupan kita, dan percaya sesungguhnya Tuhan menyertai kita setiap langkah perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Selamat tahun baru, Tuhan berkati kita semuanya, persiapkan hati, mari kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada hari ini adalah datangnya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertanggapan hari ini terambil di dalam Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menemukan dan menyadari hal paling penting dalam hidup kita adalah Allah. Kehebatan dan mahkota dunia, tak ada yang bisa gantikan pribadinya dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak jadi pusat hidup kita. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas anugerah yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, 1 tahun sudah Engkau sertai kami. 1 tahun kemarin Tuhan yang memberkati kami dalam segala tantangan yang ada. Dan Engkau mengizinkan kami untuk masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Kami tahu itu karena anugerah Tuhan. Dan terlebih dari hal itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia, karya keselamatan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Karya penebusan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami terus bisa berjuang melawan setiap dosa dalam diri kami, itu karena karya keselamatan dari Tuhan. Sekarang ya Bapa, kami mau menaikkan pujian kami, sembah kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini terambil di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan menyadari karya penebusan Allah bagi kita, mari kita mengangkat suara kita dan hati kita bernyanyi bagi Dia. Dia Allah yang sudah memelihara kita dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
namanya. Ia dekat dengan orang yang takut akan Dia. Dia adalah Bapa yang mendengar dan menjawab seruan anak-anaknya. Mari dengan lagu ini kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Kita berserah kepada Sang Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari keberadaan diri kami sekarang hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau izinkan terjadi di tahun kemarin. Terima kasih untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kekuatan yang cukup Engkau berikan kepada kami untuk kami melewati setiap tantangan yang ada. Terima kasih untuk berkat yang cukup yang Tuhan berikan kepada kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk kesediaan untuk menolong sesama kami. Meskipun di tengah kesulitan kami, Engkau masih berikan hati yang besar untuk mau membantu sesama kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami melakukan itu karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Dan Bapa, pada saat ini kami datang menyerahkan untuk setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, aktivis, pengurus, semua kami yang mengambil komitmen baru di hadapan-Mu Tuhan, untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu di tahun ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berikan kami anugerah yang cukup, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang terus-menerus mengucapkan komitmen kami di awal tahun, tetapi kami tidak pernah berhasil melakukannya dengan taat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kekuatan yang cukup datang dari Tuhan, kami dapat melaksanakan apa yang kami ikrarkan di hadapan Tuhan. Kami bukan menjadi mediocre Kristen Tuhan, tetapi kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dan kami terus berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang di tahun lalu mungkin usahanya harus terhambat, studinya harus terhambat. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya di tahun ini Tuhan, ketika pandemi juga sudah semakin membaik Tuhan, kami memohon hikmat-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami sehingga kami boleh mengelola kembali bisnis yang mungkin tertunda. Studi kami yang juga mulai tertunda Tuhan di tahun lalu. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan yang nyata bekerja atas setiap kami. Dan tolong Tuhan bukakan jalan ketika kami tidak mengerti Tuhan, kami harus melangkah kemana. Biarkan kami terus berpaut kepada Tuhan, menaruh harapan kami dalam Tuhan, sehingga ketika kami melangkah Tuhan, kami tahu langkah kami itu ada dalam tracknya Tuhan. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami, dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Semusim telah berlalu lagi dalam kehidupan kita. Banyak tantangan, suka dan duka datang di musim hidup kita yang kemarin. Dan kita tetap melihat Dia sebagai Allah yang setia dalam hidup kita. Dia tetap Allah yang maha baik. Kebaikannya Dia berikan kembali melalui kebenaran firman-Nya. Dengan lagu ini kita akan menyatakan kasih-Nya yang tak terbatas untuk kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh mengawali tahun 2021 dengan beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di hari yang ketiga di tahun 2021. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kesempatan minggu ini ketika kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tangan Tuhan yang memelihara dan menuntun kehidupan kami. Sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lalui, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Keberadaan kami tetap terjaga, terpelihara. Tuhan menaungi kami dengan kasih setia, dengan rahmat, dengan anugerah. Di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini ketika di awal tahun, di minggu pertama di hari yang ketiga kami beribadah, kami juga rindu Tuhan kembali boleh menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Allah boleh menjadi penuntun bagi hidup kami di sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan juga pakai hamba-Mu dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, agar boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Mari saudaraku, kita bersama melihat Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang ketiga kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Di minggu pertama ini ketika kita beribadah, tentunya kita harus mengakui tahun 2020 adalah satu tahun yang sulit untuk kita lupakan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena tahun itu di mana daya tahan kita, kesabaran, kedisiplinan, dan kemanusiaan kita diuji melalui pandemik dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Satu tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita adalah satu kehidupan yang begitu rentan. Hidup yang begitu rapuh sesungguhnya. Ada banyak kesulitan yang timbul tiba-tiba membuat kita menyadari hidup ini begitu rapuh dan rentan adanya. Tahun yang mengajarkan bahwa dunia yang begitu luar biasa, dunia yang begitu menjanjikan, dunia yang begitu gemerlap, bisa diporak-porandakan oleh sesuatu yang sangat amat kecil, yaitu virus corona ini. Suatu yang tidak kasat mata bisa menghancurkan peradaban kehidupan umat manusia di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau dan saya memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, tentunya di situ kita menaruh pengharapan bahwa di tahun yang baru ini, di situ ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang jauh lebih indah yang boleh kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Ketika engkau dan saya di awal tahun ini merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua ini, di sini kita mendapati Yosua pada waktu itu mengawali kepemimpinannya juga. Itu tidak mudah. Ada beberapa pergantian atau peralihan yang terjadi. Pada waktu itu dikatakan ketika Tuhan meminta Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Di situ dia memimpin satu generasi umat Israel yang baru. Generasi yang sebelumnya lahir di Mesir. Lalu dalam perjalanan selama 40 tahun dalam masa penggembaraan, satu demi satu mereka sudah tidak ada. Sekarang yang dipimpin oleh Yosua adalah generasi yang baru, yang lahir dalam masa penggembaraan selama 40 tahun ini. Masa yang lalu, generasi yang lalu, mereka melihat ketokohan daripada Musa. Mereka melihat begitu banyak mujizat, baik pada waktu di Mesir maupun pada waktu mereka dalam perjalanan. Sekarang diganti dengan satu generasi yang baru. Generasi yang lama mereka merasakan kegetiran, kepahitan hidup sebagai satu bangsa di masa perbudakan di Mesir. Sekarang generasi yang baru ini, mereka tidak mengalami akan kondisi yang ada. Pada waktu itu kepemimpinan juga beralih. Mereka sebelumnya dipimpin oleh Musa, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada begitu banyak karisma di dalam dirinya, talenta, ada begitu banyak mujizat yang dilakukan, yang dilihat oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah sekarang peralihan kepemimpinan ini diberikan kepada Yosua, seorang anak muda yang pada waktu keluar dari tanah Mesir ini, generasi kedua pada waktu itu.
seorang yang dipercayakan untuk memimpin akan bangsa Israel. Yosua mungkin akan menyadari siapakah dirinya sehingga dia bisa menggantikan posisi daripada Musa pada waktu itu. Menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel. Ini pun tidak mudah. Mereka sudah 40 tahun hidup dalam penggembaraan. Dan sekarang mereka akan segera memasuki tanah Kanaan dan menetap di sana. Selama 40 tahun mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka hidup di tenda. Sekarang mereka akan segera masuk ke tanah Kanaan. Hidup dan menetap di sana untuk keturunan berikutnya. Anak cucu mereka juga akan tinggal di sana. Mentalitas sebagai bangsa budak. Sekarang mereka dituntut ketika masuk tanah Kanaan menjadi satu bangsa yang merdeka. Ini adalah peralihan, pergantian yang terjadi pada waktu itu. Kita menyadari setiap kali ada pergantian atau peralihan berkaitan dengan kehidupan generasi umat manusia. Secara khusus adalah kepemimpinan yang ada. Biasanya akan gejolak, mengalami krisis di dalam kehidupan masyarakat. Setiap kali ada pergantian kepemimpinan, selalu kita akan melihat hal itu terjadi. Nah, itulah yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Ketika dia ditunjuk untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ada rasa tawar hati, ada rasa kecut, ada rasa takut. Yosua mungkin berpikir, siapakah saya ini? Ketika harus menerima tanggung jawab yang begitu besar yang diletakkan di atas pundaknya, yaitu dengan memimpin bangsa Israel. Menggantikan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Israel tentulah bukanlah hal yang mudah. Apalagi mengingat bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang suka melawan, yang tidak pernah mau menurut. Satu kondisi kehidupan yang sulit yang dialami. Tentunya tidak heran kalau Yosua juga mengalami kecemasan, ketakutan di dalam kehidupannya pada waktu dia menerima satu tanggung jawab yang besar itu. Di tengah-tengah pergumulan yang demikian, menyongsong akan perjalanan ke depan memimpin bangsa Israel, Tuhan menjanjikan akan penyertaannya kepada Yosua, sang pemimpin yang baru itu. Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi akan Yosua meraih kemenangan ke depan. Dan Tuhan berbicara kepada Yosua. Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai akan engkau. Ini adalah janji Tuhan bagi Yosua pada waktu itu. Ketika dia dipercaya untuk memimpin satu bangsa yang besar ini. Di situ Tuhan menjanjikan akan penyertaannya. Karena ada penyertaan Tuhan, maka seluruh perjalanannya ke depan akan berhasil dan beruntung di hadapan daripada Allah. Yosua dituntut untuk tidak tawar hati, untuk tidak kecut. Percaya di depan ada pimpinan Tuhan. Percaya ke depan ada penyertaan daripada Allah ketika mereka akan memasuki akan tanah Kanaan ini. Kalau kita melihat di sepanjang perjalanan umat Israel, ketika Tuhan memanggil akan nenek moyang mereka, pada waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah Ur, di situ pun dia mengalami penyertaan daripada Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup mereka mengalami, bahkan sampai ketika mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, selama 40 tahun Tuhan pun menyatakan akan kehadirannya, memimpin dan menyertai mereka. Alkitab mengatakan siang hari ada tiang awan, malam ada tiang api. Disitulah tiang awan dan tiang api yang menyatakan kehadiran daripada Allah atas hidup mereka. Di situ Tuhan menyertai. Tuhan katakan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan maupun tiang api hadir. Supaya ketika mereka menghadapi terik yang begitu panas, ada tiang awan yang melindungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika malam yang begitu luar biasa dingin,
Ada tiang api yang hadir sehingga mereka tidak mengalami kedinginan. Disitulah penyertaan Allah yang sempurna. Tuhan bagaimana melindungi mereka sepanjang perjalanan. Baik pada waktu siang maupun pada waktu malam. Mereka dituntun oleh Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup mereka, Tuhan tuntut adanya ketaatan di hadapan Tuhan. Seringkali ketidaktaatan itu berdampak pada penundaan, bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Seharusnya mereka ketika keluar dari tanah Mesir, hanya perlu beberapa waktu mereka sudah sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka harus menghabiskan perjalanan selama 40 tahun. Kenapa begitu lama? Karena ketidaktaatan daripada umat Israel sepanjang perjalanan mereka berontak. Maka disitulah Tuhan mendidik mereka selama 40 tahun agar muncul satu kualitas hidup sebagai umat pilihan Allah yang berkenan kepada Tuhan. Yosua yang mengawali kepemimpinannya pada waktu itu dengan kehilangan seorang yang begitu luar biasa berjasa di dalam hidupnya sebagai mentor bagi dirinya, yaitu Musa. Itu tidak gampang, bukan? Tidak mudah. Tapi disitulah ketika menghadapi kondisi yang tidak mudah ini, dia mengalami sekali lagi akan penyertaan daripada Tuhan. Janji penyertaan daripada Tuhan, Tuhan katakan berulang kali. Bahkan Tuhan ulang sebanyak 3 kali kalau kita perhatikan. Di ayat yang ke-6 Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalimat yang sama secara progresif diulang di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu di ayat yang ke-9 Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat-kalimat ini diulang. Ini adalah untuk menggambarkan bagaimana perasaan dan suasana hati daripada Yosua kala itu. Di tengah-tengah pergumulan yang bergejolak, di tengah-tengah pergumulan kesulitan, dia mengalami kegentaran dan ketakutan. Maka itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang Tuhan berbicara kepada bangsa Israel supaya Yosua ini boleh bangkit dan percaya akan janji daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan perintah ini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Artinya Yosua jangan sampai mengalami ketakutan, tapi dia harus berani dan yakin akan janji daripada pimpinan, janji daripada Allah itu sendiri. Dia di tengah-tengah tantangan kehidupan, melihat bangsa yang ada di sekitar Kanaan, yang kuat-kuat. Tuhan katakan jangan takut, karena ada Allah yang menyertai kita. Ketika kita menatap tahun yang baru ini, menyongsong tahun yang baru yang sudah kita masuki hari yang ketiga, ke depan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu satu hal, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Tuhan berbicara kepada Yosua, demikian juga kepada engkau dan kepada saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai Yosua, demikian kita juga boleh percaya. Tuhan juga akan menyertai engkau dan saya di sepanjang tahun 21 ini. Di dalam penyertaan daripada Tuhan, janji Allah bagi engkau dan bagi saya, tentu di balik itu ada syarat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Demikian juga kepada engkau dan saya. Ketika engkau dan saya rindu mengalami akan penyertaan daripada Tuhan. Karena di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, ada beberapa frase kata atau kalimat yang mengisyaratkan di balik janji penyertaan itu, Tuhan menuntut ada syarat yang harus kita penuhi. Di ayat yang ke-7 Tuhan katakan hanya. Lalu di ayat yang ke-7 bagian akhir, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu di bagian ayat yang ke-8, Tuhan juga katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah syarat-syarat yang Tuhan kemukakan bagi bangsa Israel. Ketika engkau dan saya ingin mengalami penyertaan daripada Tuhan, di balik syarat itu kalau engkau perhatikan, apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan? Yang pertama Tuhan katakan, milikilah ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mulai dari ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9.
kunci keberhasilan daripada Yosua pada waktu itu bukan lagi bersandar kepada kemampuan, kekuatan dirinya, tapi keteguhan hatinya, ketetapan hatinya untuk percaya akan penyertaan daripada Allah atas hidupnya. Tuhan katakan kepadanya, jangan engkau melupakan akan perkataan kitab Taurat. Di situ Tuhan ingin Yosua juga memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, mereka harus belajar taat kepada firman Tuhan. Firman Allah itulah yang akan menjadi pedoman, menjadi kompas, petunjuk arah akan perjalanan mereka ke depan. Kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Di tengah-tengah dunia dan hari esok yang gelap yang kita tidak tahu, engkau dan saya membutuhkan akan terang firman Allah yang boleh menuntun langkah demi langkah perjalanan hidup kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Disitulah ketika engkau dan saya berjalan di bawah tuntunan kebenaran firman Tuhan, engkau dan saya tidak terantuk, engkau dan saya tidak akan terjatuh, engkau dan saya tidak akan tersandung. Di situ Tuhan menuntun. Oleh itu Tuhan katakan kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Engkau dan saya ingin mengalami akan penyertaan daripada Tuhan. Belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Tuhan katakan, peganglah janji itu. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, sebagaimana aku menyertai engkau dan menyertai akan Musa. Tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Dan janji ini yang dipegang oleh Yosua. Dia percaya karena dia melihat. Selama 40 tahun ketika keluar dari tanah Mesir, dia melihat bagaimana kepemimpinan Musa. Dia melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang setia itu. Dia juga percaya ke depan. Ketika dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, di situ pun dia akan mengalami akan penyertaan daripada Allah yang sama. Allah menjanjikan setiap langkah, setiap tempat yang akan diinjak, Tuhan anugerahkan akan bagi Yosua dan bagi umat Israel pada waktu itu. Apa yang terbaik Tuhan percayakan kepada mereka. Disitulah mereka mengalami. Dan Yosua memegang teguh janji Tuhan. Dan janji ini pun sebagai gereja, sebagai orang percaya, Yesus Kristus ketika terangkat naik ke sorga, dia juga berkata kepada orang-orang percaya, kepada murid Tuhan pada waktu itu, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan daripada zaman. Kita percaya bahwa Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Allah itu juga yang berjanji, juga yang akan menyertai engkau. Menyertai saya di dalam sepanjang perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini, tahun 21 ini. Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin dia mempercayai akan Tuhan sepenuhnya. Tuhan juga ingin engkau dan saya belajar mempercayai Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita berpegang teguh kepada janji daripada Allah. Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Allah yang akan membuat seluruh perjalanan kita berhasil di hadapannya. Tuhan menuntut engkau dan saya untuk percaya akan kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai kompas, sebagai petunjuk arah akan perjalanan hidup kita. Maka Tuhan katakan sepanjang perjalanan engkau akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna ini. Engkau akan berhasil di hadapan Tuhan. Saya masih ingat akan satu ilustrasi tentang footprint, yaitu jejak kaki, gitu ya. Sebagian kita mungkin sering mendengar akan kisah ini. Dikatakan di dalam ilustrasi tentang jejak kaki footprint ini, ada seorang pada suatu malam dia sedang bermimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat kembali perjalanan hidupnya. Ada jejak kaki yang ada terbentang di tepi pantai itu. Di bawah cakrawala langit yang begitu cerah, dia melihat akan perjalanan hidupnya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu adegan ke adegan yang lain.
Setiap kali dia melihat selalu ada 2 pasang jejak kaki di tepi pantai itu. Namun ketika dia menoleh kembali ke belakang, di saat-saat yang paling genting, di saat-saat yang paling sulit, orang itu hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Pada waktu itu dia terus berpikir, kenapa justru di saat-saat yang paling genting, saat-saat yang paling sulit, aku membutuhkan kehadiran Tuhan. Di situ justru Tuhan tidak hadir. Karena pada waktu dia melihat 2 pasang jejak kaki, yang satu adalah pasang jejak kakinya, dan satu lagi adalah jejak kaki Tuhan. Maka ketika dia melihat hanya tinggal sepasang jejak kaki saja, orang itu berpikir, itu adalah jejak kakinya. Tapi justru ketika dia bertanya, Tuhan menjawab dia, Tuhan katakan, anakku, engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau, dan aku tidak meninggalkan engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya, pada waktu engkau dalam kondisi paling genting, pada waktu engkau dalam penderitaan, engkau tentu saja hanya melihat sepasang jejak kaki. Karena pada saat itu aku menggendong engkau, Tuhan katakan. Jadi jejak kaki yang dia lihat, yang tinggal sepasang, itu sesungguhnya adalah jejak kaki Tuhan. Dan orang itu ada di dalam pangkuan, ada di dalam gendongan daripada Allah itu sendiri. Di balik ilustrasi ini, ada kebenaran yang ingin dikatakan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, penyertaan Tuhan akan kita alami. Pada saat-saat yang sulit, tetap kita akan menyertai. Tuhan akan menggendong kita melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan ini. Persoalan di tahun 2021 ini kelihatannya tidak akan menjadi lebih mudah. Pandemik terus kita alami sampai hari ini. Resesi ekonomi, gangguan kesehatan, ada begitu banyak dampak yang ditimbulkan. Itu mungkin masih tetap akan kita alami. Tapi jangan kita lupa, di tengah-tengah kondisi hidup yang ada, sebagaimana Tuhan telah menyertai kita di tahun 2020 ini, kita juga boleh mengamini dan lebih percaya di tahun 2021 ini, anugerah Allah itu tetap sama. Kasih karunia daripada Tuhan tetap sama. Penyertaan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah berubah. Jangan sampai duka, kegagalan, penyakit, kehilangan, kesulitan di tahun 2020 ini kita khawatirkan juga di tahun 2021 ini. Engkau dan saya tidak bisa merubah apa yang sudah kita lewati. Tetapi engkau dan saya bisa merusak sesuatu yang baik dengan kekhawatiran kita tentang hari esok kita. Oleh itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana janji Tuhan kepada Yosua, di dalam Tuhan menyertai, Tuhan juga menjanjikan penyertaan yang sama atas hidupmu, atas hidupku, di sepanjang tahun 2021 ini. Jalan yang kita tempuh ke depan mungkin itu menakutkan. Jalan yang kita tempuh ke depan itu mungkin tidak akan mudah. Tapi karena Allah yang menyertai, akan terasa aman dan sejahtera. Itulah yang dialami oleh Yosua. Perjalanan ke depan tidak mudah. Dia harus menaklukkan suku-suku bangsa yang ada. Itu menakutkan, betul. Tapi di situ ada penyertaan Tuhan, sehingga dia boleh merasakan aman dan sejahtera. Tuhan menjanjikan yang sama kepada engkau dan kepada saya. Di dalam memasuki tahun yang baru ini, ada penyertaan daripada Allah sepanjang umur hidup kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah janji firman Tuhan ini boleh meneguhkan engkau dan saya. Untuk sekali lagi mempercayakan hidup ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Sepanjang tahun 2021 ini. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan daripada Allah, engkau dan saya boleh alami. Kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, tahun 2021. Sepanjang tahun kita berdoa, biar di situ kasih setia, rahmat dan anugerah Allah terus boleh menaungi hidup kita. Dan kita boleh mengalami kemenangan seperti Yosua mengalami kemenangan dengan menaklukkan suku-suku bangsa di tanah Kanaan.
dan kemenangan yang sama. Tuhan juga janjikan bagi engkau. Hanya Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan lupakan akan Taurat Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Biarlah firman Tuhan itu terus boleh mengarahkan akan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan memberkati engkau dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, yang kami boleh renungkan bersama dalam kesempatan ibadah di minggu pertama ini ya Tuhan. Juga boleh menolong kami. Di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang dialami oleh Yosua, yang juga kami alami ketika kami mengawali tahun ini ya Tuhan. Satu kerinduan kami, sebagaimana janji firman Tuhan, Allah menyertai Yosua, Allah juga boleh menyertai kami. Menempuh perjalanan kami di tahun 2021 ini. Dan Tuhan membuat perjalanan kami berhasil juga beruntung di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan sepanjang tahun ini. Dengan kasih setia, dengan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan kita menerima perjamuan kudus dalam ibadah minggu ini. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita akan bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih di awal minggu ini. Ketika kami memasuki tahun yang baru 2021 ya Tuhan. Kami boleh beribadah dan kami juga Tuhan undang bersama-sama menghampiri meja Tuhan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kami. Tuhan terus memelihara pengetahuan iman kami, kesetiaan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Terlebih melalui perjamuan kudus sekali lagi Tuhan, menolong kami untuk melihat pengharapan iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan diiringi dengan sebuah pujian pengorbananmu yang sempurna. Terima darimu.
rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, dasar-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan mengatakan pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita menerima roti Tuhan. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan memberkatinya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur menerima cawan Tuhan. Kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah kehidupan iman kami Tuhan teguhkan. Terlebih sepanjang tahun yang kami jalani, tahun 2021 ini, menjadi tahun yang penuh dengan anugerah, tahun yang penuh dengan penyertaan daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin akan keluar masuk kami. Seluruh umat-Mu ya Tuhan, jemaat Gloria dinaungi kasih setia dan rahmat yang datang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan ungkapan syukur kita atas kasih Allah buat kita dan penyertaan Tuhan untuk gereja kita, mari kita mau memberikan persembahan. Dengan sukacita kita angkat pujian ini, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, kiranya persembahan yang kami bawa ini pun Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan terlebih daripada persembahan materi kami ini Tuhan, kami juga membawa hati kami dan hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami pun boleh kami persembahkan dan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi terang-Mu dan kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami ucap syukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung ibadah ini, di awal tahun 2021, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera sepanjang tahun ini, tahun 2021. Dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan sukacita. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, selamat menempuh tahun 2021.